Nah, apakah ini itu beban ini, masalah ini harus dialamatkan ke KPU apa tidak? Jangan-jangan juga harus bertanggung jawab partai-partai pengusung kan? Sehingga pemilih juga, katakanlah memang dia punya opsi untuk tidak menggunakan. Kayak Jakarta ini kan jelas-jelas golput menjadi pemenang, 3,480 sekian juta. Ya, sementara Mas Pram ini kan, 2,1 sekian juta ya, iya sekitar itu ya kalau nggak salah ya. Belum kalau ditambah lagi Bung Budi spekulasi-spekulasi nih. Kan biasanya tradisinya siapapun yang memenangkan, pilkada Jakarta, itu pegang tiket untuk pilpres. Ya. Itu pada masa Pak Jokowi terjadi, Mhm. masa Mas Anies terjadi. Nah pertanyaannya kan, jangan-jangan nih ada yang berpikir juga, kan kita nggak tahu juga kan. Dan bahkan sudah Kalau itu sebagai rumus. pilkada ini menguji kesaktian juga, endorsement Pak Prabowo sama Pak Jokowi juga sesungguhnya dan sekaligus mesin Kipres juga di beberapa provinsi maksud saya, tidak Dan kabupaten lah ya, provinsi. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Unpacking Indonesia khususnya di Ruang Konsensus bertemu lagi dengan Budi Smaurufliang. Dan kali ini kembali, saya membajak dosen dari UGM nih, Mas Nyarwi Ahmad. Tapi kali ini kita berdiskusi tentang kisruh di hasil Pilkada DKI Jakarta. Dan langsung kita coba bahas. Mas Nyarwi, mohon maaf nih kita bajak lagi nih. Oke, siap, Mas Ludius. Siap. Mas Nyarwi, ini Pilkada Jakarta, seperti yang sudah kita lihat dari hasil quick count ya kan, ternyata KPU Jakarta memutuskan 50,07%, artinya satu putaran. Tetapi tim Ridho akan mengajukan gugatan. Nah, kalau kita lihat materi gugatan atau materi yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi oleh tim Ridho ini lebih kepada proses, bukan hasil dari hasil suara. Padahal yang diatur oleh dalam Undang-Undang Pemilu yang diterima oleh MK adalah perselisihan hasil Hasil, pemilu, ya ya betul, kan? Bukan proses, PHPU. ya kan? Nah, Mhm. jadi kira-kira ini sesuatu yang perlu dilakukan oleh tim Ridho atau sebaiknya menerima saja? Karena ini kan buang-buang waktu jadinya. Gini Bung Ludius, dalam proses pembelajaran demokrasi, saya kira hal begini juga perlu dilakukan. Oh, perlu ya? Ya, kenapa? Karena gini, penyelenggaraan pemilu itu kan tidak hanya bicara hasil. Ya. Tapi bicara proses. Ini mirip, demokrasi itu kita nggak juga ngomong hasil berdemokrasi kita, tapi proses demokrasi itu juga penting. Nah, pemilu itu kan bagian dari demokrasi dan ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, untuk pemilih, ya, untuk penyelenggara, untuk kontestan, dan untuk semuanya. Nah, kenapa begitu? Karena kan selama ini di banyak literatur itu saya juga kayak ngomong partisipasi politik biasanya, lihat pada ujung angkanya berapa persen yang menggunakan hak pilihnya. Jadi orang lupa gitu ya, mengapa misalnya, pemilih itu hanya sebagian, tidak maksimal menggunakan hak suaranya. Atau misalnya, apa namanya, kenapa misalnya pemilih itu gitu ya, itu lebih banyak misalnya atau dalam jumlah besar itu ignore atau karena tidak peduli gitu ya. Eee kalau di pilkada DKI atau pilkada Jakarta ini menarik Bung Budis ya, mirip juga kayak pilkada Sumatera Utara. Ini termasuk rekor ya, Ya. dengan Rendahnya jumlah, ya, partisipasi yang partisipasi. rendah atau dengan kebalikannya angka golput yang tinggi, Betul. ya. Ini kalau dalam berbagai konteks pilkada hari ini yang jelas-jelas menjadi pemenang, ya, golput sebagai pemenang, itu kan ada 2, Bukan paslon ya. bukan Mas, Golput golput menang. sebagai pemenang. Baik di Sumut Di maupun Sumatera di Utara Jakarta. dan di Jakarta, Iya. kan gitu. Di Sumatera Utara menangnya telak, ya lebih dari 50%, 50+1 itu malah. Ya artinya 50% lebih lah ya. Ya, kemudian kalau di Jakarta memang nggak menang telak, ya 42, sekian ya angka golputnya. Nah, di sini kan menunjukkan apa, selain partisipasi rendah, itu kan calon secara umum siapapun itu, walaupun termasuk yang dinyatakan sebagai unggul atau pemenang bahkan, itu kan gagal atau belum sepenuhnya bisa meyakinkan, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ini untuk datang ke, kotak suara, ya.
Ini kan banyak variabel ya, orang bisa menduga-duga tapi kalau kita kita mau detailkan misalnya dengan data survei masih bisa ditanya ya, Mmm, apa yang menyebabkan gitu ya, mereka nggak datang ke kotak suara kan. Kan banyak misalnya contoh nggak dapat undangan atau C6, atau yang kedua ya dapat tapi misalnya ini nggak ada perubahan apapun ikut pilkada ya paling gini-gini aja. Atau karena tidak ada calon misalnya. Saya kalau melakukan survei biasanya kan ada banyak, item yang kemudian kemungkinan bisa dijadikan alternatif atau proksi jawaban ya untuk mendeteksi apa sih penyebab ya pemilih itu tidak menggunakan hak pilihnya ya untuk, memilih pasangan calon. Nah, di sini kan ada banyak hal sebenarnya. Nah, saya kira, proses yang dilakukan oleh timnya Ridho ini bagus juga untuk mmm, pembelajaran. Nah, walaupun kita kadang kala bisa skeptis pandangan kita ya, MK itu kan fokusnya ke PHPU, iya. ke perselisihan sengketa hasil pemilu. Sampai dulu disebut mahkamah kalkulator ya kan? Iya, kan dikritik itu kan, gitu. MK ini kok jadi mahkamah kalkulator gitu ya. Tapi kan mayoritas memang, apa yang terjadi di MK rata-rata basisnya adalah evident, itu adalah basisnya hasil. Ya, tetapi ya saya kira bukan jangan membuat istilahnya, tidak optimis ya. Kenapa? Karena juga itu pembelajaran ya. Tentu ini akan itu balik lagi ke otoritas atau ke, pilihan yang dilakukan MK ya. Apakah dia akan sampai memproses, melihat pada proses gitu atau, dia hanya sekedar berangkat dari hasil saja perselisihannya, ya. Tapi, kejadian-kejadian seperti itu kan sering terjadi di Mahkamah Konstitusi dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga nggak terlalu gegabah juga karena ini bicara soal, pemilu Jakarta ya, yang kalau kita tahu beberapa periode ini kan, Pilgub Jakarta ini melahirkan tokoh besar ya, Betul. termasuk Pak Jokowi dulu gitu ya, kemarin juga Anies Baswedan yang pernah jadi capres juga. Nah, ini juga saya kira juga akan jadi sorotan ya, kenapa? Karena apa yang diputuskan gitu, itu menyangkut harapan dan keadilan publik ya. Apakah misalnya harapan-harapan itu katakanlah, bisa terpenuhi apa tidak, tentu di sini nanti kita bisa lihat apa saja ya yang diperlukan untuk, syarat-syarat gitu ya, supaya misalnya, pertama putusan itu diterima bukan ditolak gitu ya. Terus yang kedua kalau misalnya diterima, itu seandainya diterima apakah, bisa misalnya sampai menjelaskan konteks proses. Tapi ini nggak sesederhana proses Bung Julius, karena apa? Eee, apa yang terjadi dalam proses pilkada itu kan banyak sekali ya, dari sisi aktor ya, siapa ini kan ada peserta, kontestan, ada penyelenggara, ada pengawas ya, dan lain-lain termasuk penegakan hukum. Nah, kita selama ini fokusnya kan biasanya hanya, kontestan saja ya, nah kita belum, dulu memang disoroti itu soal penyelenggara karena soal keraguan ya terhadap netralitas, subjektivitas mereka. Tapi, di sini kan saya lihat juga kemudian kita perlu berpikir kalau bicara kualitas demokrasi ya, partisipasi itu nggak hanya menjadi kewajiban kontestan untuk meyakinkan pemilih. Tapi saya kira juga kewajiban penyelenggara untuk memfasilitasi, pemilih ya supaya bisa menggunakan hak pilihnya. Di situ kan makanya ada fungsi pendidikan politik, sosialisasi. Iya. Nah di situ semua juga harus dijalankan saya kira. Nah, saya tertarik dengan poin 2 tadi Mas Hmm, Nyarwi bilang, apa, bagaimana partisipasi masyarakat pemilih itu hadir, kan gitu. Nah, di dalam persoalan pilkada Jakarta ini ada 2 hal itu yang sepertinya memang, eee, ada kesan yang disampaikan oleh tim Ridho, eee, ada semacam, kesengajaan ya untuk tidak mendistribusikan, surat undangan atau C6. Sehingga banyak kemudian ya kan warga Jakarta yang menunggu surat undangan. Masalahnya kalau kemudian, "Loh, kenapa harus tergantung oleh surat undangan?" Kan untuk diskusi yang terjadi. Lah, kalau misalnya, pemilih Jakarta itu kan nggak semuanya juga punya pemahaman atau literasi yang cukup bahwa, "Oh ya kalau saya nggak dapat undangan, ya udah saya datang aja." Kan nggak semua orang punya mhm pemahaman mhm, seperti itu. Di lain sisi, ada kewajiban dari KPUD atau KPU bahwa memang ada aturan atau ada PKPU bahwa mereka tuh mau wajib mengundang, mhm mhm, ya kan, masyarakat pemilih ya di wilayahnya dia itu wajib mengundang. Nah, kalau kemudian ada semacam kesengajaan yang dinilai oleh tim Ridho, ya tidak mengundang, bahkan sampai jutaan jumlahnya mhm. untuk tidak mendapatkan surat C6 itu, ini apakah bagian dari
mengemiri Mhm. demokrasi, hak pilih. Jadi persoalan rendahnya golput di Jakarta, ternyata bukan semata-mata orang karena jenuh, ya kan, atau orang merasa tidak ada pilihan paslonnya, tetapi ternyata ada semacam, pembiaran untuk C6 ini mau sengaja tidak didistribusikan. Bagaimana Mas Nyarwi melihat Ya, ada semacam apa, amputasi dari ya, demokrasi? ya. Kita bisa melihatnya dari kelembagaan proses cara kerja KPU itu sendiri. Mmm, Ya, saya kira semuanya harus dievaluasi ya. Artinya ya supaya kredibilitas KPU kan terjaga, betul. tujuannya kan ke sana. Apakah misalnya benar nggak, ada semacam kesengajaan misalnya C6 tidak terdistribusikan atau undangan itu tidak sampai gitu ya. Kalau itu misalnya hanya sekedar keteledoran, tentu beda dengan kesengajaan. Ya kan, Mmm, kalau orang hukum, saya bukan ahli hukum, tapi kita sering mendengar kalau ada istilah mens rea itu kan. iya iya. Jadi itu bobotnya kan beda ya. Jadi apakah itu sekedar keteledoran gitu, artinya pola manajemen gitu ya, KPU dalam mengundang pemilih untuk datang ke atau sosialisasi ya dan sekaligus undangan untuk datang ke TPS itu kurang bagus gitu ya, atau katakanlah memang ada semacam kesengajaan. Nah, Mmm, kalau dia misalnya kesengajaan, apakah kesengajaan ini ada apa istilahnya, eee, katakanlah bahkan ada tumpangannya keberpihakan gitu ya, iya iya iya. keberpihakan ke, Paslon salah satu tertentu ya. calon gitu loh. Nah, kalau misalnya dia berpihak, berpihaknya ke siapa juga kan gitu. Dan harus Kalau bisa dibuktikan. iya betul, dan kalau misalnya dia berpihak ke salah satu, buktinya juga dari mana, meyakinkan apa tidak gitu ya. Itu dari sisi aspek, penyelenggaraan Bung Budius. Tapi juga kita kan nggak hanya dalam tanda petik hanya sekedar menyalahkan KPU ya. Mhm, Kita harus objektif juga, kerja keras mereka juga harus kita hargai. iya. Kita harus lihat juga pada dimensi pemilih kan gitu. Mhm, Ini kan juga bisa jadi penguat gitu loh. Apakah benar bahwa, pemilih itu juga tidak tahu atau tidak datang memang karena tidak ada undangan? Kan gitu. Sebenarnya paling objektif ya pakai data exit poll atau pakai data survei. Kan bisa kita tanya sesungguhnya. Khususnya mereka-mereka nggak menggunakan hak pilih. Jadi semacam survei khusus untuk yang golput sebenarnya gitu loh. Kita tanya pendapat mereka dan kesaksian mereka gitu loh. Jadi, apakah misalnya, tidak datang karena memang betul-betul tidak ada undangan? Kalau mayoritas mengatakan itu, ya mungkin saja berarti KPU yang tidak, atau sampai ke bawah ya tim-tim yang di tingkat kelurahan RT RW itu, yang memang tidak bisa kerja dengan maksimal, kan gitu. Nah, atau misalnya ada yang pernah datang juga, karena tidak ada undangan mungkin penyelenggara di bawah salah paham sehingga menggunakan KTP nggak boleh misalnya, seandainya mhm, ada seperti itu ya, walaupun itu harus dicari fakta-faktanya. Nah, hal-hal yang seperti ini baik dari aspek penyelenggara maupun dari pemilih, ini bisa menjadi data yang menurut saya layak untuk dipertimbangkan gitu ya. Apakah misalnya tadi itu benar-benar kesengajaan atau, keteledoran, bahkan misalnya keberpihakan itu ada, mhm, ya dan apalagi misalnya keberpihakan di sana misalnya pemilih itu mengatakan, dia itu pendukungnya misalnya tim Ridho gitu ya, mhm. nggak dapat kesempatan untuk masuk TPS gara-gara seperti itu, gitu. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan jangan-jangan juga masuk itu pendukungnya Darmakun misalnya, tuh atau pendukungnya Pramdul kan kita juga nggak tahu gitu loh, di masing-masing TPS kan pasti beda-beda gitu loh. Nah, hal seperti itu. Biasanya kan orang menggugat, ke MK itu kan dengan harapan gugatannya dikabulkan dan ada PSU, Betul. kan begitu. Nah, tetapi biasanya yang digugat itu kan hasil, misalnya, dia nggak misalnya se 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 paslon tidak menerima paslon X menang Mhm, karena nilai raihannya misalnya nggak 2 juta tapi harus 1 juta kan mhm. hasil kan, Iya. angka, kuantitatif. Nah, kalau yang khusus untuk Jakarta ini, sepertinya yang akan disampaikan atau yang digugat adalah prosesnya, bukan kepada ada kecurangan pada saat manipulasi suara misalnya, bukan Mhm, seperti itu. Nah, mhm. hal-hal seperti ini bukankah seolah-olah ini kan salah alamat kalau ke MK, bukan begitu? Ya kalau logika Kan ke DKPP betul, kalau logikanya itu jelas salah alamat. Kalau misalnya penyelenggaraan kan bukan di MK, karena MK itu sudah lama ya istilahnya menjadi, kalau bahasanya orang-orang itu mahkamah kalkulator ya, ya, basisnya itu hasil dulu, kan gitu. Dari hasil itu kemudian bisa ditarik mundur kan, ada nggak sistematik kecurangan TSM itu apa tidak, kan mmm, gitu. Nah, saya kira begini ya, ini memang kelemahan regulasi kita ya, Bung Budius. Kalau regulasi kita itu kan, katakanlah belum detail ya, saya contohkan ginilah, tadi kita sempat bahas itu kan
Misalnya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu gitu ya. Itu kan, selama ini yang kita sering dengar itu kan proses kampanye yang diawasi, keterlibatan, kecurangan, dan lain-lain gitu. Nah, idealnya kan juga sampai memastikan bagaimana misalnya undangan atau senam itu sampai ke pemilih. Mhm. Ya kan, memastikan itu dulu. Terserah apakah pemilih menggunakan apa tidak, itu lain lagi kan gitu, itu hak pemilih. Kita nggak bisa memaksakan 100% DPT itu datang ke kotak suara, kan nggak bisa. Karena kalau itu berarti bukan demokrasi, jadi pemerintahan otoriter lagi kan gitu. Iya iya iya. Jadi kalau demokrasi kan yang penting orang benar-benar memastikan haknya itu, terpenuhi, dia diundang, apakah dia menggunakan, nah itu hak dia kan gitu, untuk menggunakan hak pilihnya. Nah itu satu, terus berikutnya juga misalnya terkait dengan tadi itu ya, apa namanya, apakah mungkin gitu ya, pemilu yang katakanlah prosesnya diragukan, itu kira-kira, apa, walaupun kita udah jelas ya kalau aturan hasil di MK, aturan ini di, di KPP, itu kira-kira punya implikasi nggak ya terhadap, misalnya, proses, katakanlah keputusan-keputusan yang seperti terkait PSU gitu ya. Karena gini juga, ini juga kaitkan dengan, berikutnya angka partisipasi gitu loh. Betul. Kan tidak ada kewajiban ya, misalnya penyelenggara pemilu gitu bahwa, paling enggak ya contoh gitu ya, dengan adanya undangan tadi sudah disampaikan, itu partisipasi ya dengan kewajiban, katakanlah dia melakukan pendidikan politik, sosialisasi minimal 60% misalnya begitu. Iya. Nah, kasus kayak Sumatera Utara yang golputnya 50-an koma sekian, itu kan juga luar biasa tinggi kan gitu. DKI Jakarta 42 koma sekian golputnya, itu kan tinggi sekali gitu loh. Mhm. Bahkan, orang masih bertanya sebenarnya pemenang pilkada ini siapa? Kalau dari data ya, data DPT, pemenang pilkada Jakarta ya golput, pemenang pilkada Sumut juga golput. Nah, apakah ini itu beban ini, masalah ini harus dialamatkan ke KPU apa tidak? Jangan-jangan juga harus bertanggung jawab partai-partai pengusung kan? Sehingga pemilih juga, katakanlah memang dia punya opsi untuk tidak menggunakan, Mmm, ya. Ini jadi ini atau menurut saya revisi regulasi. ya, Misalnya begini, iya, Mas Nyarwi, di dalam undang-undang pemilu kan memang tidak ada semacam batas bawah partisipasi politik dari peserta ya kan, dari pemilih ya kan. Misalnya, kalau misalnya di sebuah daerah DPT-nya 5 juta ya kan, kalau kurang dari setengah dianggap itu tidak sah atau harus ada pemilihan ulang. mhm, Harus memenuhi partisipasi peserta itu di atas 50% misalnya seperti itu. Kan aturan itu belum ada. nggak ada Sehingga sekarang. orang menang dengan, tingkat partisipasi politik yang rendah sekalipun dianggap sah, iya kan? Karena ini Bung Budius, ini penting untuk bicara legitimasi kekuasaan. Orang Apakah dengan minimnya perayaan suara atau dukungan masyarakat, legitimasinya akan dipertanyakan si pemenang ini? ya kalau kita ngomong demokrasi, itu kan paling sederhana yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, ya kan. Demokrasi itu kuasaan dari rakyat sumbernya ya, kemudian oleh rakyat gitu, ketika apa, dia berkuasa itu ya sesuai kehendak rakyat, kemudian untuk rakyat. Yang pertama oleh dulu, kan gitu. Nah, kalau merebut mandat atau merebut apa, representasi ini, itu kan kalau di bawah 50% bagaimana? Artinya kan ada yang lebih dari 50% yang dia tidak mendelegasi atau mendeliver gitu, atau apa, kalau dalam bahasa hukum mengalih kuasakan, Ya. gitu ya, haknya atau otoritasnya ke pasangan calon, kan gitu. Nah, legitimasinya jelas rendah. Mmm, Nah, idealnya kalau pemerintahan yang disebut legitimate, ya itu berarti kan merebut minimal 50 lebih. oke. Mendapatkan representasi 50 lebih. Nah, orang yang di bawah apa, di atas 50% kalau dia misalnya golput, gimana? Ya mohon maaf kalau misalnya contoh dia mengklaim membuat pemilu sendiri, kasarnya ya, Iya iya. ya walaupun itu tidak legal gitu, tapi kalau menurut dia itu, ya kami representatif misalnya begitu ya, walaupun sampai hari ini nggak ada sih. Cuma anggap saja gitu ya, ada orang usil gitu ya, iseng-iseng gitu. Kan muncul juga calon independen kadangkala kan. Nah, itu kan juga menurut saya penting ya, karena menurut saya paling enggak ya itu dijaga basis, apa namanya, partisipasinya, itu pasti harus di atas 50-an. Ya makanya misalnya dikasih angka 60-an% misalnya anggap saja begitu, itu masih masuk akal. Mhm. Ya walaupun 60% sekalipun, ya contoh 3 pasangan, itu ada kemungkinan angka golputnya menjadi pemenang dibandingkan,
apa namanya, apa yang menjadi pemenang ini. Kayak kayak Jakarta ini kan jelas-jelas golput menjadi pemenang, 3,480 sekian juta. Ya, sementara Mas Pram ini kan, 2,1 sekian juta, ya sekitar itu ya kalau nggak salah ya. Jadi ada selisih, selisih yang cukup lebar juga di Jadi situ. ada penurunan lebih kurang 30% Mas Nyarwi, Ya, dibanding pilkada 2017 itu angka partisipasi pemilihnya 74% ya kan, dibandingkan yang sekarang hanya 40-an persen. Nah, terkait dengan pertanyaan saya tadi, ini yang mengamputasi suara rakyat yang itu bagian dari esensi penting dari demokrasi itu apakah penyelenggara apa, pemilunya atau para pihak yang terlibat misalnya paslon-paslon ini? kalau kita itu pertanyaan-pertanyaan yuridis, orang bisa menelusuri kesalahannya ada di mana kan gitu. Mmm, Dan kemudian orang bisa berargumen termasuk yang disampaikan tim Ridho tadi, ya, ketidakadanya surat undangan itu disengaja apa tidak misalnya mmm, begitu. Ya, kalau misalnya itu disengaja dan masyarakat benar-benar tidak pernah mendapatkan informasi, asumsinya begitu, tidak tahu, atau bahkan dipersulit untuk bisa menggunakan walaupun aturannya. Nah itu berarti yang mengamputasi ya penyelenggara. Tetapi mhm, kalau misalnya contoh, kita ini kan berpikirnya, multi ya, artinya banyak perspektif ya. Contoh misalnya, dianggap masyarakat udah tahu, sudah ada apa, sosialisasi juga. Technically kebetulan ada satu 2 di beberapa RT yang surat undangan nggak sampai. mmm, Nah, kalau yang seperti itu ya tentu, kalau masyarakat sendiri punya kesaksian bahwa hak kami itu dirampas atau terampas gara-gara faktor ini ya, ya itu berarti kan jelas siapa yang mengamputasi hak mereka gitu, iya iya iya, ini ya. kan merampas hak pilih Iya. warga kan Ya, gitu. bedanya begini Bung Budis, kita punya pengalaman lah, kalau di masa Orde Baru itu kan proses penyelenggaraan untuk direkayasa itu kan luar biasa bisa dilakukan. Kalau sekarang ini kan bisa kita telusuri sesungguhnya, ya pada level mana gitu ya penggunaan hak itu, hilang kan gitu. Nah, kalau dulu kan bahkan pada level pendaftaran aja bisa hilang kan gitu. Ya toh? Nah sekarang nama-nama itu misalnya ada kan gitu. Undangan mungkin, apa namanya, belum apakah ada tapi belum tersosialisasikan misalnya seperti itu. Atau jangan-jangan dari pemilihnya sendiri gitu loh. Karena ada boykot, apa yang di literatur disebut protest voting itu. Orang sengaja nggak milih karena memang pasangannya dianggap tidak ideal. Ada calon lain yang, apa namanya, belum terakomodasi, belum dicalonkan, bisa juga. Mmm, Jadi kita menilainya menurut saya ya, banyak banyak fakta yang, apa namanya, bisa kita cari gitu loh. Nah di situ saya kira, di sini untuk menjawab lagi pertanyaan Bung Kudus siapa yang mengamputasi, ya fakta ini nanti yang menjawab, mmm, gitu loh. Kalau misalnya pemilih banyak sekali yang mengatakan bahwa ini karena tidak adanya undangan atau ada faktor tertentu, ya itulah kira-kira bisa jadikan bukti gitu. Tapi kalau misalnya mereka sendiri bilang bahwa, "Enggak, kami ya sudah tahu bahwa itu bisa tapi memang enggak ada calon yang menarik dari 3 ini," misalnya begitu. Ya itu juga tidak bisa kita katakan bahwa hak mereka terampas kan gitu, oke. gitu. Ini lebih kepada masalah, hukum ya, masalah yurisdiksinya. Nah, kalau memang masalah hukum mungkin kita menunggu sampai hari Rabu nih, Iya, hari kerja dari hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu pun jam 4. iya, Apakah benar tim Ridho akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? iya, Apakah yang diadukan benar seperti yang kita perbincangkan tadi? Oke, kita ke lain hal, Mas Nyawi. Sekarang kita melihat, nah ini fenomena baru juga sebenarnya. mmm, Eee, Ridho ini kan diusung oleh lebih dari 14 partai, iya, Kim plus plus, ya Kim plus plus ya kan, melawan satu partai doang, iya, PDIP, ya kan, mhm, dan dilalanya kalahlah yang banyak ini. Di luar kita melihat ada yang menang sebenarnya kotak kosong ya. Nah berarti sebenarnya ada 2 kemungkinan nih Mas Nyarwi. mhm, Satu ya, memang warga lebih melihat ketokohan paslon mhm. ya, atau yang kedua ada mesin politik yang ikut ini yang tidak bekerja maksimal. Nah, menurut Mas Nyarwi, untuk Jakarta, ini yang terjadi seperti apa? Apa memang, untuk pilkada dan mungkin untuk pileg memang masyarakat lebih melihat ketokohan daripada asalnya dari partai mana? Kita bisa lihatnya berkaca dari pilkada sebelumnya. Ya, Faktor ketokohan di Jakarta itu menurut saya masih kuat, sama dengan tempat lain, ya. Tetapi kan di luar ketokohan ini juga dibutuhkan organisasi. mmm, Artinya ada variabel lain yaitu partai juga.
Nah, biasanya kalau kombinasi itu jalan, ya itu biasanya kuat. Belum lagi ditambah relawan, gitu Mmm. ya, variabel ketiga atau faktor ketiga. Nah, dulu di masa Pak Jokowi, relawan, partai, ketokohan tuh ketemu. Di masa Anies pun, waktu pilkada dia terpilih itu juga ada, kan gitu. Nah, Mhm. kalau sekarang ini saya lihat relawannya sepi. Nah, kemudian, ketokohannya sebenarnya ketokohan ini ya relatif lah ya, relatif relatif dalam artian, misalnya contoh, Mas Pram, dia tokoh nasional iya, tapi untuk populer sebagai tokoh Jakarta kan juga belum, Belum, kan gitu. betul. Kemudian Dul ya, tetapi kan, untuk spesifik Jakarta ya hanya muncul di apa, konten media hiburan Iya dulunya iya. kan gitu. Nah, eee, Ridwan Kamil dia tokoh besar di Jawa Barat kan gitu kan, jadi serba lucu sebenarnya. Nah, kemudian wakilnya Pak Susono tokoh nasional yang tiba-tiba kita kaget jadi calon wakil gubernur kan Iya gitu. iya. Nah, jadi, positioning, branding ketokohan pun saya lihat belum sepenuhnya mapan dan mereka sama-sama berjuang sebenarnya. Mhm. Makanya kita tidak heran ya, awalnya misalnya sebelum, Dul Pram masuk gitu, Mas Pram sama Dul masuk, itu kan leading Ridwan Kamil. Kemudian pelan-pelan merangkak kan sampai draw kan gitu. Kemudian muncul kontroversi, Bahkan ini siapa Pramono yang lebih Anung duluan ini atau lebih berangkat unggul. dari elektabilitas yang 0, sekian loh, awalnya ketika ditunjuk, Iya ya kan? iya iya Dan bisa melejit sampai 40%, iya. sebelum hari H. Ya dugaan saya masyarakat Jakarta kan expose dan ini informasinya lebih mudah ya. Pendidikan SMA ke atas rata-rata gitu ya, dengan penggunaan gadget yang tinggi. Belum lagi wilayah yang tidak terlalu luas. Mungkin ceritanya akan beda itu Mas Budius. Kalau wilayah Jakarta itu seluas Jawa Timur atau seluas Jawa Tengah gitu ya. Ya, saya kira pendatang baru ya, artinya yang tiba-tiba masuk kayak Mas Pram sama Dul itu luar biasa kerja keras untuk bisa ngejar apa, misalnya yang duluan Ridwan Kamil misalnya begitu. Tapi karena Jakarta itu sempit, artinya tidak seluas Jawa Barat misalnya, saya kira itu peluang mereka menjadi terbuka kan. Belum lagi, partai-partai yang tadi disebutkan ya, PDI Perjuangan itu kan memang di Jakarta tidak dominan ya. Iya. Ada PKS yang lebih unggul di pileknya. Tapi kalau kita lihat kan tokoh PDI Perjuangan di Jakarta banyak sekali. Dan sebenarnya daya jangkau mereka lebih mudah gitu loh untuk menjangkau semua wilayah, kan gitu. Belum lagi, keberadaan Pram sama Dul ini, Mas Pram sama apa, Rano, itu kan apa, tidak segmented, pemilih PDI Perjuangan sesungguhnya gitu loh. Dan satu lagi, Mas Pramono ini kan elit PDI Perjuangan yang banyak bergaul dengan elit-elit lain dan kemudian bahkan bisa dapat dukungan dari elit lain. Betul. Ya, tiba-tiba di ujung ada dukungan dari Anies gitu ya. Bahkan beberapa tokoh, apa, Kim gitu ya, ikut, berkunjung gitu ya, bahkan ada yang menyatakan sebagian mendukung walaupun tidak keras gitu ya. Mhm mhm. Nah, militansi dari RK, tokoh-tokoh apa, partai di RK ini saya lihat, tidak terasa, artinya sangat rendah ya. Belum kalau ditambah lagi Bung Budi spekulasi-spekulasi nih, kan biasanya tradisinya siapapun yang memenangkan, pilkada Jakarta itu pegang tiket untuk pilpres. Ya. Itu pada masa Pak Jokowi terjadi, Mhm. masa Mas Anies terjadi. Nah pertanyaannya kan, jangan-jangan nih ada yang berpikir juga, kan kita nggak tahu juga kan. Dan bahkan sudah Kalau misalnya itu sebagai rumus. misalnya Pak, Ridwan Kamil misalnya menjadi pemenang gitu kan, Berarti Ridwan wah Kamil, uangnya jadi ya kan? tiket nih untuk Tiket. pilpres gitu. Nah, Betul. elit-elit Kim bagaimana? Kita kan juga bisa nanya-nanya itu kan gitu. Makanya itu baru elit Kim loh, belum yang lain kan gitu, yang juga Apa Mas Nyawa ingin mengatakan begini, sebenarnya memang Ridwan Kamil ini dibiarkan kalah barangkali supaya tidak ya, saya tidak berani mengatakan itu karena tidak ada bukti kan gitu. iya. Tapi kan kita sebagai pengamat, analis bisa menerka-nerka seperti itu kan. Iya. Siapa sih yang rela gitu ya, tiba-tiba Ridwan Kamil benar-benar sudah dapat tiket aman untuk, Pilpres 2029 walaupun jauh loh ya, Mhm. gitu ya. Tapi kan itu panggung yang luar biasa mewah Jakarta kan gitu sebagai gubernur gitu ya. Nah mungkin bisa jadi akan beda dengan, apa, Mas Pram ini kan gitu. Mas Pram ini kan elit yang terbiasa kerja di dapur. Ya melayani partai di PDIP dulu, di pemerintahan termasuk di zaman Pak Jokowi, dan tidak kelihatan menonjol dan ambisius untuk, apa, di bursa pilpres kan gitu, sehingga bukan menjadi ancaman juga kan gitu. Jadi ini kan banyak faktor ya, baik dari kalangan elit, kalangan pemilih maupun juga saya kira dari komunitas-komunitas pendukung mereka gitu loh. Iya. Dan, eee, ada euforia, eee
pemenang ya, biasalah kalau pemenang kan biasa euforia. Tapi kemudian ada klaim yang kemudian saling berbantahan. Ini adalah suara rakyat Jakarta, kan begitu. Klaim pemenang nih, ya kan, tapi dibantah. Loh, suara rakyat Jakarta itu golput, kan begitu. Iya. Nah, ini akhirnya saling membenarkan dan saling menegasikan, Mhm. Mas Nyarwi. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya faktualnya kan memang ini tugas-tugas yang mestinya menjadi tugas politik sebenarnya dari partai-partai, Mhm. ya kan. Artinya kita melihat di Jakarta, bisa jadi ini ada kesengajaan 14 partai ini memang mesin partainya tidak tidak bekerja maksimal. Bayangin aja Mas Ngawi, anggaplah yang punya, kader di DPR RI kan, banyak nih 5 Banyak partai ini. sekali. Dan kemudian yang partai yang nggak masuk parlemen tapi kan mereka punya kursi di DPRD. Mmm. Artinya mereka punya caleg-caleg jadi yang ada di kursi yang dekat dengan rakyat. Kalau logika itu dipakai, ya kan, mestinya kan nggak masuk akal, Ridho ini kalah. Tapi begini juga Bung Budi, saya harus, objektif berpikir, Iya, sekaligus berempati kepada yang tadi Bung Yudis tuduhkan tadi. Saya tidak kenal dengan semua itu ya, tapi, iya. logikanya sederhana begini, betul mereka terpilih, tapi ingat ini periode dalam satu fase mereka baru dilantik. Mereka belum bekerja ke dapil loh ya. Artinya kalau kita lihat kan biasanya anggota DPR itu setelah terpilih, itu kan ada beberapa kegiatan dengan konstituen. Dan ini saya kira juga tidak adanya kegiatan semacam ini, itu juga menjadikan koneksi mereka ke konstituen, Mhm. itu juga lemah gitu loh. Akan lain misalnya kalau, pilkadanya itu 1 tahun setelahnya, itu saya kira berbeda ya. Artinya anggota DPR dari partai-partai ini sudah bekerja, berinteraksi kembali ke dapil-dapilnya gitu Mmm. ya. Ya betul mereka bisa aja misalnya ini basis dukungan mereka dan seterusnya. Tapi kan kalau kita lihat, bersilaturahmi dengan pemilih itu kan ya tidak membutuhkan biaya juga, minimal biaya konsumsi kan gitu. Iya kan? Biaya Jadi udah konsumsi kehabisan dana makanya mereka nggak turut membantu Ridho di atau jangan-jangan utangnya juga belum lunas, karena nyaleknya juga berat juga kan Tapi gitu. kenapa PDIP bisa total football untuk memenangkan perang Nah ini yang menarik. walaupun ya dengan Ya, jumlah suara yang dari sisi mhm. partisipasinya rendah? Ya ini yang menarik. Kita tahu ya di banyak data survei ya, saya melakukan beberapa kali survei itu, partai ID PDI Perjuangan itu tinggi. Mmm. Jadi daya ikat pemilih ke partai itu tinggi. Interaksi dan kedekatan mereka dengan tokoh-tokoh lokal itu juga bagus. Mhm. Nah yang seperti ini yang saya lihat privilege ini, itu tidak semuanya dimiliki partai yang lain, kecuali hanya PKS. Ya, ya. Ya kalau untuk Jakarta saya kira PKS itu mirip lah dengan PDI Perjuangan dari sisi militansi tokoh maupun pemilihnya gitu loh. Nah itu baru bicara soal, katakanlah ya mesin partai ya. Belum lagi masyarakat Jakarta ini juga banyak yang kritis juga Bung Budius. Kritis dalam artian termasuk sampai golput ya. Anggap saja sebagian dari 42% itu yang golput karena dia pilihan tegas, ideologis sifatnya. Atau kritis juga jangan-jangan macam-macam ya variabelnya. Misalnya tidak cocok dengan, partai yang calon yang diusung, katakanlah, misalnya yang dikaitkan dengan penguasa, misalnya Mmm. Pak RK itu kan Kim+, otomatis kaitannya dengan Jokowi juga, ya kan, kaitannya dengan Pak Prabowo juga seperti itu, pemerintahan jadi pasti muncul hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, sementara ini kan kayak gini kan membangun militansi juga gitu loh. Entah dia pilihannya tidak menggunakan hak pilih gitu ya, atau memilih yang bukan ya, yang masih ingat ya dulu itu kan, Anies misalnya itu kan pilkada 2011 itu kan dapat suara besar gitu loh. Tapi kan, apakah benar 100% yang milih Anies itu karena pengen milih Anies? Bisa jadi karena tidak suka Ahok kan gitu. Nah bisa juga hal seperti itu terjadi gitu loh, ya, milih pasangan entah milih Darmakun tidak suka RK, ya kan, atau memilih Mas Pram tidak suka RK, atau tidak milih milih RK karena tidak suka Darmakun atau tidak suka Mas Pram, kan bisa aja Jadi terjadi. fenomena di tengah rendahnya partisipasi pemilih, Ya, juga ada fenomena tingginya split ticket voting nih kayaknya. iya karena partai-partai itu kan di Indonesia kelembagaan partai ya dan kedekatan partai pemilih itu overall kan rendah, itu yang masalahnya gitu loh. Dan seringkali, dinamika
partai itu juga di Indonesia itu terkait tokoh gitu loh. Kalau tokohnya konsisten membangun identitas dan brand partai itu mudah diingat pemilih, apalagi dia terus berelasi ya di wilayah-wilayah dapilnya. Nah, kalau tokohnya pindah-pindah atau ganti-ganti, ingat ya, mungkin kalau untuk DPRD pemain pileg Jakarta itu nggak terlalu banyak berubah Mmm. sebenarnya. Tapi DPR RI banyak perubahan itu. Siapa yang nyalon di dapil Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Utara itu bisa tiap tahun ya apa, bisa tiap periode tidak 100% sama, mungkin 60-40% ganti orang kan gitu. Nah, hal seperti ini kan juga menjaga konstituen itu untuk partai juga, apa namanya, tidak mudah gitu loh, Oke. seperti itu. Jadi tadi kan kita sudah, mengurai ternyata memang, kekalahan, kubu Kim Plus, Mhm, Ridho Susono ini ada dugaan, karena faktor tidak terdistribusinya mhm, C6 ya mhm. kan. Kemudian juga ada dugaan tidak maksimalnya, tim atau mesin politik dari Kim Plus ya kan. Nah, kalau menurut Mas Nyarwi sebenarnya penyebab kalahnya, Mhm, Ridho ini, mhm. ya kan, apa di antara 2 yang tadi saya sebutkan, Mas Nyarwi? Antara persoalan teknis, tidak terdistribusinya C6 atau memang mesin politik. Padahal Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah turut untuk memberikan simbol dan sinyal bahwa beliau tokoh nasional ini, tokoh besar ini mendukung atau ada di belakang Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau saya lebih kayak mesin politik. Mesin politik. Sebenarnya kalau mesin politik itu kan dia bisa, ini sering salah paham ya, mesin politik itu kemudian pikirannya langsung saksi di TPS. Iya, seringkali Rata-rata dianggap seperti itu. mengamankannya ke sana. Iya, karena Menurut kan saya udah 2 suara udah pasti tuh. ya betul, tapi logika itu melompat sebenarnya. Oke. Mestinya kan berpikirnya bagaimana memastikan pemilih pendukung itu, punya akses, Mmm. punya undangan ke TPS, kan gitu. Itu yang disebut get out the vote kalau di beberapa literatur, ya, atau canvassing. Jadi orang gitu dipastikan atau benar-benar apa ya, diidentifikasilah, Mhm. ya, bahkan dibantu kalau ada kendala-kendala gitu ya, untuk bisa datang ke tempat suara. Mmm. Nah, ini yang saya kira banyak terlupakan. Terlepas bahwa Bung Budius, jangan-jangan memang resource-nya terbatas untuk bisa melakukan itu. Artinya tidak ada, sumber dana dan sumber daya untuk bisa melakukan itu, jangan-jangan. Artinya, ya walaupun ada instruksi tapi tidak bisa menjalankan karena kendala itu kan bisa aja terjadi gitu loh, ya. Kalau di banyak variabel kan misalnya kalau di daerah-daerah yang, apa namanya, geografisnya kurang baik, itu kan bisa jadi karena jalannya rusak, ya kan, atau karena hujan badai dan lain-lain gitu ya. Tapi di Jakarta ini kan waktu pemilu pilkada itu kan nggak ada hujan badai, setahu saya nggak ada Mhm. banjir juga. Dan nggak ada kendala-kendala teknis, alam seperti Iya, juga di Jakarta, nah berarti semuanya. kan memang itu salah satunya gitu loh. Mmm. Kalau dikatakan bahwa misalnya contohlah, anggap saja tadi yang faktor pertama, tidak ada C1 apa, undangan itu C6 sorry, itu sampai. Kalau misalnya, tim mesin politik bekerja kan udah ketahuan dari awal sebenarnya. Oh ini ternyata belum nyampe, kan bisa dicek. Misalnya basis-basis pendukung, "Loh kamu udah dapat belum?" "Belum tahu Pak." "Loh kok gimana sih ini?" Kan gitu. Sejak awal kan bisa diantisipasi gitu loh. Jadi, ini yang saya kira gitu ya, mindset cara kerja partai kalau mau lebih modern dan profesional itu harus sampai ke sana. Mmm. Ya seringkali kan langsung apa, mereka berhitungnya itu langsung ini ya, terlalu pendek gitu atau jumping, lompat. Yang penting udah aman belum di TPS, sudah ada saksi belum? Oh udah ini belum? Udah berhenti di sana gitu loh. Tidak lihat bahwa tahapan pemilu ini ada proses gitu kan gitu. Tapi kalau itu yang dipersoalkan, Mas Nyarwi, Mhm, anggaplah, sekian juta itu tidak terdistribusi, mhm. apa, C6-nya. Ya kalau itu kan yang dirugikan juga calon paslon 2, paslon 3 kan juga dirugikan Oh kalau itu yang iya, terjadi kan gitu loh. betul Artinya betul. itu tidak hanya keluhan dari paslon 1, Ya, Ridwan Suswono, itu juga menjadi keluhan Darmakun dan Pramono Nurdul kan gitu kan. kecuali ada kecualinya, Bung. Aha. Kecuali bahwa mayoritas katakanlah 70% dari yang golput itu memang mendukung RK. Oh. Artinya ada bukti bahwa itu adalah pendukung RK yang kemudian tidak bisa datang ke kotak suara Mmm. karena gara-gara faktor teknis atau apapun, Mmm. administratif atau apapun.
Nah itu kalau itu kuat gitu loh. Itu yang Mas Nyarwi sebut tadi, kesengajaan. Itu Nah variabel kesengajaan, berarti kan bukan keteledoran. ya berarti kan hipotesis atau tesis tentang rekayasa atau apa katakanlah ini masuk gitu loh, Mmm. atau katakanlah keberpihakan, itu logika itu baru, bisa, apa, menjadi bahan perdebatan gitu loh. Kalau itu nggak ada gimana kita mau mau menjadikan itu bahan Rasanya perdebatan? itu sulit dibuktikan ya. Ya tapi kita kan nggak tahu, Ya itu loh siapa tahu kan gitu, iya kan iya gitu. iya. Nah, Mas Nyarwi, secara keseluruhan Mmm. ya, pilkada ini memang Kimpes juara lah ya. Ya kalau secara Secara Jawa maupun keseluruhan, nasional ya. Jawa ataupun nasional Ya. Kimpes juara. Nah, ada, biasalah, yang namanya suara di netizen, "Wah sengaja di Jakarta dilepas supaya nggak marah-marah," seperti itu. Kan kesannya juga nggak enak ya. Nah, kemenangan Kimpes ini ya, menurut Mas Nyarwi ya kan, minus Jakarta anggap begitu ya, kita nggak mendahului hasil MK ya, tapi anggaplah dari hasil sementara minus Jakarta itu adalah semacam, pembuktian ya Pak, hegemoni Jokowi Prabowo. Saya kira begini ya, legitimasi Jokowi Prabowo, terutama Prabowo ya di dalam konteks ini, kemenangan Kimples itu legitimasinya makin kelihatan atau kelihatan kuat gitu loh. Eee, Kenapa? Karena buktinya kan, ternyata apalagi yang secara terbuka di Indo kayak Jawa Tengah kayak ini, itu pengaruhnya nyata gitu loh. Mmm. Ke pemilih. Terlepas bahwa ada yang mengatakan, nah itu kan karena operasi khusus atau apapun dari partai apa misalnya, Mmm. kan gitu. Ada yang menyebut partai coklat bahkan, kan gitu. Nah terlepas dari itu, tapi menunjukkan kan, ada pengaruh nyata dan ini kan sebenarnya yang dicita-citakan kan soal yang kemarin-kemarin dibahas soal apa namanya, eee, apa, bukan koalisi besar, apa namanya, saya lupa itu. Di situ kan, bahwa yang di daerah itu harus sinergi dengan, pusat gitu Mhm loh mhm. ya. Jadi, kira-kira pemilih siapa yang terpilih di daerah itu nyambung dengan, partai-partai yang representasi dari, pusat gitu loh. Barisan Nasional ya, dia yang Oh, disebut Barisan Nasional ya, itu yang niru anu ya. Nah, minimal ya, heeh, tetapi saya kira begini ya, pilkada itu tetap ada dinamika lokal. Kalau diklaim kemenangan Kimpus nggak bisa juga. nggak bisa juga. Karena apa? Karena ada satu 2 beberapa varian yang partai-partai di luar ya ini kan ini menyebutnya bisa Kim plus, tapi kalau Kim kan nggak bisa, ya. Karena ada beberapa misalnya juga PDI masuk di Mhm. beberapa daerah gitu ya. Golkar bahkan berlawanan dengan Gerindra ada juga. Jadi, kita nggak bisa menariknya secara horizontal begitu saya kira nggak bisa pilkada. Dan saya kira juga hasilnya nggak perlu dikhawatirkan. Dalam artian begini, ini kan juga tokoh-tokoh terpilih menurut saya, tetap dia harus mengikuti regulasi dan peraturan-peraturan yang perundang-undangan yang itu saya kira juga Indonesia itu kan konsepnya negara integralistik. Jadi Mhm. mereka juga nggak bisa misalnya seandainya, terpilih dari misalnya contoh ya PDI Perjuangan juga sepenuhnya misalnya kebijakannya melawan pemerintah pusat juga nggak bisa saya kira. Pasti ada hal-hal yang, dia harus apalagi gubernur, dia wakil pemerintah pusat di daerah bahkan. Ya seperti itu. Ya, soal tadi kemenangan, Kim Plus dibandingkan dengan, PDIP ini adalah Mhm. dilihat dari akumulasi daftar pemilih tetap Heeh. provinsi-provinsi yang menang, Mas Iya Nyarwi, ya iya kan. Kalau kayak di Jawa aja, ya kan, Jabar yang terbesar aja jumlah penduduknya hampir 40 juta, ditambah Jawa Timur, Jawa Tengah, ditambah kemudian Sumatera Utara, Sumsel, Lampung, Sulawesi Selatan, ya iya. kan, dan seterusnya. Itu menunjukkan memang Kim Plus menang dari akumulasi daftar Level pemilih provinsi. tetap, ya per Iya iya provinsi, iya ya iya. kan. Walaupun di beberapa kabupaten kota PDIP memenangkan, itu pun ada yang sendiri juga, ada yang karena berkoalisi dengan partai lain. Iya iya. Tetapi dari akumulasi daftar pemilih tetap di provinsi yang dimenangkan oleh Kim Plus, nyata 70% angkanya, bahkan lebih besar daripada Pilpres. Iya, Mmm. betul kalau itu iya. Misalnya di NTB gitu ya. Di NTB itu kan 2 incumbent tumbang. Mmm. Artinya wakilnya sekalian wakil gubernurnya yang nyalon dua-duanya, itu kan dimenangkan Pak Muhammad Iqbal, Duta Besar Profesional, itu kan di Sulkin Plus. Padahal, apa namanya, adiknya Pak TGB itu kan juga tokoh berpengaruh lama ya. Kemudian yang dari PKS gitu ya, saya lupa namanya, itu kan juga pernah jadi gubernur incumbent. Jadi Mhm. itu contoh saja gitu loh, ada banyak tokoh-tokoh baru yang dilahirkan oleh Kim Plus. Ya.
Contohnya kan Banten, Mmm. Andra Soni dan Dimyati, bahwa Dimyati dikenal tokoh lama iya, tapi orang kan baru tahu Andra Soni itu sebenarnya kan juga belum lama kan gitu. Nyatanya menang, bahkan di banyak data Kan survei-survei awal partainya kan Gerindra, ya, partainya Presiden tetapi Prabowo. kan di survei-survei awal tuh 12%, ya kan, sekitar itu. Ya waktu itu Airin bahkan sampai 77, ada yang Artinya motret. Anderson itu benar-benar underdog. Ya, tiba-tiba kan luar biasa 58, ya kan. Itu contoh. Jadi memang itu juga, pilkada ini menguji kesaktian juga, endorsement Pak Prabowo sama Pak Jokowi juga sesungguhnya dan sekaligus mesin Kiples juga di beberapa provinsi maksud saya, tidak Dan kabupaten lah ya, provinsi. dari sini juga sudah bisa dibuat semacam proyeksi ya untuk 2029 ini, ya kan. Anggaplah misalnya begini, Pramono sudah pasti tuh, Mhm. ya kan, akan menjadi ikonnya, bukan kita nggak usah menyebut capres lah, Iya, ikon untuk yang berpotensi, ya kan, iya, untuk maju di 2029. heeh, Tapi itu pun nggak gratis karena, Pilpres 2029 PDIP kan kehilangan, presidensial threshold-nya, kan gitu loh. iya, Dia harus berkoalisi, iya, ya kan. Pertanyaannya adalah kalau toh Pramono, ya kan, memang akan menjadi ikon di 2029 nanti, akan berpasangan dengan siapa? Kan itu juga sebuah pertanyaan di iya, tengah situasi PDIP yang sulit berkomunikasi dengan partai manapun saat ini. iya. Ya, kita sudah apa ya, belajar ya dari ini Bung Yudius, dari beberapa periode sebelumnya. Eee, Sejak pasca reformasi khususnya 15 tahun terakhir, gubernur ini kan salah satu sumber calon presiden, Betul. calon wakil presiden, khususnya calon presiden lah ya. Jadi siapapun yang apa, terpilih menjadi gubernur dari daerah besar yang jadi sorotan, Jakarta, yang kemarin Jawa Tengah gitu ya, itu akan menjadi alternatif yang saya kira, dipertimbangkan banyak orang. Kalau ini memang saya kira ya, tentu masih panjang kalau bicara 2029 ya. Orang kan mengira-ngira saja, tapi di dalam apa, komunikasi politik, masalah politik itu rumusnya kan sederhana juga. Mmm. Siapapun yang punya panggung dan mendapatkan peluang ya, mengelola kekuasaan di panggung politik eksekutif khususnya, itu dia punya peluang besar untuk, kemudian melakukan kampanye permanen, ya terus-menerus berkampanye, kemudian berikutnya mengakumulasi sumber daya dimilikinya untuk naik kelas, Mmm. ya menjadi, mencalonkan diri di panggung yang lebih, besar atau lebih tinggi. Itu kan terjadi pada Pak Jokowi, Ya. dari wali kota, kemudian masuk Pilgub Jakarta ya, kemudian masuk Pilpres, Mmm. kan gitu. Nah sekarang panggung-panggung ini kan, di gubernur banyak yang terpilih kan gitu, dan siapapun yang jadi peluang ya, entah di Jawa Tengah ya, di Jawa Timur, Jakarta, bahkan Sumatera Utara, atau mungkin NTB sana, atau Sulawesi Utara, atau bahkan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, walaupun tuh nggak banyak jadi sorotan gitu ya, Mmm. atau Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, itu semua kan juga sebenarnya punya peluang gitu loh, Mmm. untuk kemudian, menjadi tokoh nasional. Kalau trennya ke sana sebenarnya pemilu, politik kita itu sudah pelan-pelan gitu ya, 11-12 dengan, politik Amerika kan. Biasanya, tokoh-tokoh berpengaruh dari senat, senator gitu, kalau di sini DPR ya, dan dari negara bagian, gubernur, itu biasanya menjadi nama-nama yang diprioritaskan atau dipertimbangkan untuk masuk di bursa pilpres. Mmm. Itu kira-kira Bung Nah, Wites. terakhir nih, sesuatu yang mungkin kita masih nunggu apakah akan bisa atau tidak ya. Misalnya nih, kita bicara misalnya ya kan, Mhm, bolehlah. Ternyata memang, apa yang digugat oleh Ridho ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, mhm. sehingga terjadilah 2 putaran. Banyak yang memprediksi, Mas Nyarwi, bahwa kalau 2 putaran, Kim Pos akan solid dan bahkan akan luar biasa hasilnya. Itu Bahkan tingkat partisipasi pun akan melonjak, benar nggak? ya itu masuk akal aja. Masuk akal? Kenapa masuk akal? Ya pertama ya, Jakarta ini kan taruhan besar Mmm. buat Kim Plus. Ya, yang daerah lain menang, kenapa Jakarta kalah berdasarkan Mmm. putusan KPU yang barusan kan gitu. Nah, terus yang kedua, pasca pilkada ini kan sumber daya Kimples terkonsolidasi kan gitu, Ya, ya, dan sangat mungkin itu akan dimobilisasi untuk Jakarta. karena semuanya sudah selesai. Iya, udah selesai gitu. Nah, bahkan yang ketiga gitu ya, apa namanya, pemilih-pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ini saya kira juga, sudah apa ya, diidentifikasi juga gitu loh, Mhm. oleh tim yang tadi saya bilang bahwa salah satu kendalanya apa sih, misalnya get out the vote gitu ya. Saya kira juga resources yang dibutuhkan untuk itu, saya kira bisa disiapkan gitu loh. Betul. Nah,
Sementara kalau Pram ini kan pemainnya sendirian nih PDI Perjuangan kan gitu. Ya bayangkan kalau satu dikeroyok 12 kan kita sudah kebayang kan gitu. Jadi itu logika itu masuk akal saja Iya. gitu loh. Tapi balik lagi, tidak ada juga jaminan gitu ya, dari 3,4 sekian juta tadi pemilih yang golput, Mmm. itu juga kemudian mudah dimobilisasi untuk RK Susono juga. Jadi tetap butuh kerja keras juga Iya, gitu loh. dengan logika bahwa kemarin ini Kirpes tidak kerja keras, kan begitu Mas Ya, Nyarwi. Karena mereka sudah selesai di pilkada-pilkada yang lain ya toh, mungkin mereka ya udah kalau memang ada 2 putaran, ya kita akan total football nih untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Susono. Berarti sekarang bola pindah ke Mahkamah Konstitusi. KPU sama Mahkamah Konstitusi. Oh, bukan Mahkamah Konstitusi ya? Iya itu iya Mahkamah Konstitusi ya, tapi kan pihak terkait pasti salah satunya juga KPU pasti kan, Baik, gitu. Mas Nyarwi ternyata memang, sementara karena tim, paslon 1 Ridwan Kamil Susono akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, keputusan masih ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Iya. Apakah mengabulkan gugatan, paslon 1 atau tidak. Dan kalau itu terjadi, dikabulkannya gugatan Mahkamah Konstitusi, ya berarti berlangsung 2 putaran dan kondisinya cukup seru. Saya tidak mengatakan Pramono akan kalah ya, tapi cukup seru. Ya, mungkin membuat deg-degan banyak. Makin membuat deg-degan banyak orang. Terima kasih Mas Ya, Nyarwi Ahmad. sama-sama, Mas Yudis. Penonton Ruang Konsensus Antegi Indonesia, kita tunggu apakah hari Rabu nanti, tim hukum Ridho akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana hasilnya? Mari kita tunggu bersama. Demikian kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.